Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Tepat hari ini tanggal Maret ya. Tanggal 5 ya sekarang ya. 5 April hari Rabu ya. Tepat tanggal 5 April hari Rabu 2023 ya. Lebaran menyisakan kurang lebih sekitar 18 hari lagi ya sahabat, atau tepatnya 2 minggu lagi ya. Setelah 2 minggu ke depan sepertinya kita sudah sampai ke eh, Hari Raya Idul Fitri. Diprediksi ini juga bingung ya, bingung maju, bingung mundur pun bingung. Kita cari solusi ya. Selama pabrik lambat atau menampung umbi basah ya, atau telat ya, saya sebagai rakyat kecil, masyarakat kecil atau rakyat jelata yang biasa bertani porang, kalau musim panen kita membeli porang atau menampung porang, insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya, ada umurnya, ada dananya, ada modalnya. Setelah kami besok mau pasang tempat jemuran yang agak luas, kalau mampu kita pasang tempat jemur 1 hektar, kalau nggak mampu ya semampunya aja. Ya kalau mampu pengen pasang tempat jemur sampai 2 hektar ya. Jadi supaya menyelamatkan umbi-umbi yang sudah terbongkar atau umbi-umbi yang rentan busuk ya, umbi-umbi prematur sekarang. Nah, harga spekulasi. Itu silahkan ke petani, bakul itu banyak, bandar banyak, pabrik pun banyak. Itu pilihan. Jadi nanti kami besok lusa kalau udah buka lagi kita menentukan harga spekulasi ya. Nanti kita akan menghitung-hitung untuk harga JM nanti kalau saya ngecip di bulan puasa ini bulan April, otomatis kita punya barang kan di bulan depan ya, sehabis lebaran ya, di bulan 5 gitu. Nah, kita kan nggak tahu nih bocoran harga berapa gitu. Paling kita ya semampunya saya beli bahan baku paling di bawah 3.000, di atas 2.000, karena harga spekulasi. Ya bingung. Kalau jelas mau kita masuk pabrik, misalkan masuk pabrik harga 4.200 atau 4.100, jelas kan kita beli di bawah 3.600 pun masih punya punya Rp600. Nah, kalau sekarang posisi udah overload, nah pembayaran juga kan bingung berapa hari dibayarnya. Yang ditakutkan juga mobil udah nyampe ke pabrik nggak bisa bongkar 1 hari 2 hari, nambah lagi ongkos truk balik lagi ke gudang, itu kan beresiko. Tidak ada solusi gitu kan. Nah, itu kan harus diperhatikan juga. Nah, kecuali pabrik pun memberi solusi gitu. Bisa menampung barang yang udah ke pabrik cepat dibongkar, yang sudah dibongkar dari segi pembayaran yang agak cepat gitu. Sedangkan saya juga bingung mau jual ke pabrik kondisi seperti ini, pada overload gitu kan, lempar sana lempar sini udah bingung, gak ada solusi ya paling kita harus ngeraja ngecip gitu. Cuman harga ya kita dijelaskan terbuka dan transparan apa adanya. Mau harga segitu ya silahkan, itu kemampuan saya. Ya misalkan gak masuk jangan, silahkan cari pasar yang lain, silahkan cari harga yang lain gitu. Nah kalau masuk ya silahkan, nggak jadi masalah. Saya cuman bakul kecil, modal sendiri, apa-apa sendiri gitu. Tidak ada bantuan dari mana-mana. Saya punya modal lagi bisa jual barang kalau barang sudah terjual. Selama barang saya tidak terjual ya kita tidak ada bantuan dana, suntikan dana dari mana saja gitu. Dan ini pun kita sambil cari pasar chip matahari, chip JM ya. Kita terbuka aja. Nah, kalau misalkan nengok-nengok harga atau lihat-lihat harga ke depan kan, barangkali nanti ada buyer atau ada rekan yang sepaham, seideologi yang aduh Pak saya ini udah 3 ton 4 ton, nah gimana, butuh mau dibayar lunas di sini atau kirim ke sana, kita butuh dana cepat ini supaya perputaran pembelian umbi porang ke bawah bisa terserap terus gitu. Nah kalau udah stabil lagi mah ya normal sih, nggak ada masalah ya sahabat. Cuman itu sebatas rencana, dan insya Allah kalau kita sudah mendapatkan tempat jemur, rencananya besok secepatnya kita mau tempat jemuran, kita langsung pasang tempat jemuran secepatnya. Dan barang-barang yang tidak terjual yang udah ready di gudang harus secepatnya, target sampai
1 hari sebelum lebaran harus sudah selesai ya, udah terajang gitu. Nah, mudah-mudahan bisa menyerap lagi bahan baku atau hasil panenan dari para petani ya. Oke. Kita tunggu aja ya sahabat, sabar dulu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Kita ngopi dulu biar enak ya. Nah, setelah ngopi kita ngerokok dulu. Nah, rokok pun kita biasanya Jarum Super, berhubung untuk menghemat kita dioplos dengan jarum coklat ya. Gitu. Ini harganya kan sudah 26.000 di warung. Jarum coklat ini 16.000 entah 17.000 ya. Sehari kalau misalkan 3 bungkus aja ini kita udah mendekati 100.000 ya, minimal 2 bungkus lah ya sehari. Ini sama ini ya. Tanpa ngerokok aduh ini nggak encer otak bener. Nah ini pun udah habis ya tuh, 1 batang lagi, berarti ini buat nanti aja buat malam. Kita ngerokoknya pakai jarum coklat dulu ini biar tenang ya, tanpa rokok pusing ya, bukan pusing maksudnya, ide-ide cemerlang tuh kayaknya tidak keluar lah ya, tidak muncul gitu. Biar nggak butek kita ngerokok dulu ya sahabat. Nah jadi seperti itu sahabat ya, kita sebatas ngobrol aja di malam ini. Barangkali yang kebingungan, kelimpungan, tahan dulu ya, sabar lah, sabar ya. Jadi kita harus memahami siklus porang ini ya. Yang sering saya katakan kan, porang itu kalau lagi lancar-lancarnya gitu kan, gesekan di mana-mana gitu kan, barang semua rambut juga masuk. Tapi kalau udah membludak, nah baru di situ mulai ketat. Barang yang spek biasanya masuk tidak masuk, biasanya yang setengah kilo masuk jadi tidak masuk, bahkan yang 4 on masuk jadi tidak masuk gitu ya. Kita tunggu dulu, bersabar dulu, tapi tetap kedisiplinan harus ditegakkan ya sahabat. Kedisiplinan, kejujuran, keadilan, kebenaran harus kita terapkan dan harus kita tegakkan ya gitu. Insya Allah saya selalu hadir, muncul ya, tidak dalam masa-masa bagus, masa-masa yang kurang bagus tetap saya muncul ke permukaan ya. Kita posting di YouTube, kita posting di Facebook atau di WA, di snack video ataupun di TikTok ya, di TikTok atau di snack video gitu. Jadi kita harus komitmen, kalau buka 24 jam saya buka ya, siapapun yang datang dibeli. Kalau udah tutup tahan dulu ya, berarti ada kendala gitu. Cuman saya tidak menyerukan, Pak cari barang, harus cari barang. Nah kalau menyerukan seperti itu, orang tentu saya harus bertanggung jawab gitu di saat situ seperti ini. Kalau saya kan ini istilahnya gudang saya kan bisa disebut gudang buangan ya. Selama lancar-lancar kan barang juga susah ke gudang saya. Tapi kalau udah membludak ya barang banyak yang masuk ke sini gitu. Tapi nggak apa-apa. Saya bisa disebut gudang saya gudang buangan atau gudang nusa kambangan pun nggak apa-apa. Jadi ada yang masuk itu barang yang udah kelimpungan, susah jual, baru masuk ke saya diterima kalau udah stabil. Misalkan emang dari awal mau jual ke saya, ya alhamdulillah gitu. Dan yang mau kita bahas ini sambil ngecip ya sahabat, terutama di daerah-daerah yang emang cuacanya bagus, seperti daerah yang dekat ke laut atau misalkan daerah yang panas itu. Contoh Karawang lah, Karawang itu kan dari mulai Pantura ya, Cikampek, Karawang, Turi, Tempuran, atau Karawang Barat pun, ataupun Indramayu, Cirebon itu ya, Kuningan. Yang cuacanya panas itu chip aja. Misalkan barang udah terbongkar susah dijual, rajang aja, jemur gitu. Yang penting kualitasnya bagus. Lihat cuaca. Kalau mendung jangan dirajang, kalau panas manfaatkan rajang aja. Cuci yang bersih, jemur yang bersih biar nanti di pasar aman, tidak kena komplain ataupun turun harga ya gitu. Karena di chip matahari pun dari mulai sekarang udah agak diburu ya. Banyak lah ya di gembar-gembornya chip matahari. Saya itu ngerajang dari mulai saya ngebolang 2018 entah 2017 ya, cari sendiri, kita rajang sendiri gitu ya. Tapi saya alhamdulillah sudah diterapkan dulu. Saya pengen dicuci. Dulu yang jamur, yang dekil gimana laku, tapi saya ini dicuci hasilnya lebih bagus karena
saya lebih suka kualitas yang bagus gitu. Meskipun lagi lancar. Misalkan chip lagi lancar, yang jamur harga segitu, yang bagus harga segitu sama, tetap saya harus punya kualitas yang bagus gitu. Ini karena ilmu dan ini adalah kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa membiasakan diri disiplin, membiasakan diri membuat produk-produk yang bagus, insya Allah ini akan sangat bermanfaat di kemudian hari dan di masa depan gitu sahabat ya. Jadi kalau misalkan toh ada pasar yang udah agak susah sekarang, umbi produksi susah dikeluarkan, susah dijual, cuaca bagus, rajang aja, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi kelancaran, memberi umur dan memberi limpahan dana, insya Allah saya masih bisa tampung dan meskipun misalnya saya bisa pasarkan ya sahabat gitu. Asalkan kualitas, jaga kualitas aja ya gitu. Oke. Sambil berpikir lagi kita ngerokok lagi ya. Oke sahabat, jadi yang mau saya obrolkan, kita bicarakan ya. Pertama kita harus paham siklus ya, siklus porang dan bisa menahan diri ya itu. Karena porang ini tidak seperti padi, tidak seperti hasil tanaman yang lain atau jagung atau buah-buahan. Nah, misalkan pasar belum stabil, kenapa harus dibongkar? Jangan dipaksa dibongkar gitu. Nah, kalau udah stabil ya bongkar. Gitu. Soalnya kalau masih di tanah itu aman ya. Misalkan udah dorman pun pohonnya sudah tidak ada ya. Meskipun di bulan 4 ini rata-rata yang dorman baru sedikit, jangan dibongkar gitu. Apalagi yang baru ripah, baru roboh, apalagi yang masih hijau royoyo, tahan aja dulu gitu. Kalau terlalu dibongkar jadi masalah. Sekarang situasi tidak kondusif, pabrik sudah pada overload gitu kan, buka tutup, yang ngantri banyak juga. Informasi saya dapat yang udah masuk pabrik lama dibongkar balik lagi nggak jadi, cari buangan gitu. Sabar dulu lah, sabar ya. Dan di sini saya tuh mengharapkan ya banyak, bukan saya tuh capek tapi ikhlas gitu. Capek ikhlas apa adanya, transparan, terbuka, open bar ya. Nah seharusnya ada sosialisasi ke petani gitu, ada informasi atau ada bocoran masalah laku tidak laku, jualnya kemana, bebas. Jadi tidak ada nantinya asas manfaat gitu. Mumpung mau lebaran harga diturunkan. Nah supaya tidak terjadi hal seperti itu, jadi kasih pengarahan, wahai para petani, kalau pabrik overload tahan dulu, soalnya bandar-bandar pun banyak yang tiarap gitu, pabrik overload, jual ke pabrik susah gitu. Tunggu 1-2 hari atau 1 minggu supaya lancar dulu. Nah antrian truk yang ke pabrik supaya terbongkar dulu. Nah udah lengang masuk lagi. Harus ada sosialisasi seperti itu. Wahai para petani yang belum dorman, tahan dulu, jangan dipanen, tunggu kualitas bagus. Wahai para petani, rawat kebun porang yang baik. Nah, wahai para petani, kataknya nih ambil dulu, kataknya amankan, suruh jatuh dulu gitu. Jangan dibiarkan berbondong-bondong. Para petani panen muda pun pohon yang masih hijau royo-royo, yang baru ripah ya, masih dalam umbi bisa membesar, akar belum terputus, yang masih bertenaga untuk membesarkan umbi dipanen. Nah, itu harus dikasih edukasi gitu sahabat. Lancar sih lancar, tapi tetap kita harus ada di jalur yang baik ya. Jangan tiba-tiba pabrik buka semua lancar, yang muda disuruh dibongkar, yang ya aduh, itu harus diedukasikan ke petani itu. Nah kalau terjadi seperti ini, pabrik udah pada tutup membludak, nah yang udah di lahan udah dibongkar, 1 hari 2 hari busuk, siapa yang mau bertanggung jawab? Kan tidak gitu. Nah ini saya ikhlas ya, lillahi ta'ala ya. Apalah saya masyarakat kecil, saya rakyat jelata, saya hanya sebatas tengkulak atau bakul porang gitu, yang serba terbatas.
Ya seikhlasnya kita memberikan edukasi pemahaman yang baik dan benar gitu sahabat, tidak menyesatkan dan tidak menjerumuskan gitu. Daripada ini terbiasa tidak memberikan edukasi ke petani, kalau petani taunya wah ini lagi rame nih, kemarin banyak bandar-bandar ke lapangan tarik-tarik barang, petani bongkar aja terus bongkar, lama kelamaan tiba-tiba yang cari barang nggak datang lagi, barang udah dibongkar susah jualnya, kasihan kan. Kalau sudah seperti ini siapa yang mau tanggung jawab coba gitu. Makanya harus koordinasi, yang dari atas harus ada komunikasi, kasih arahan, kasih edukasi, petani pun harus cari informasi, harus ada komunikasi. Kalau saya terbuka, gudang 24 jam, buka, buka. Kalau tiba-tiba tutup, gudang tutup dulu sementara, ya tutup gitu. Karena gudang kami emang gudang buangan gitu. Tapi ya alhamdulillah yang emang niat jual saya pun ya banyak gitu ya sahabat gitu. Jadi kalau saya kan ke lapangan, yang ada yang datang ya kita beli, nggak jadi masalah gitu, nggak ke lapangan, nggak belusukan, nggak main DP, kita sistem timbang bayar aja di sini gitu ya. Jadi seperti itu ya sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami, mudah dimengerti ya gitu, karena orang ini bahan baku yang insya Allah tetap laku, cuman kita harus paham siklusnya, paham situasi dan paham kondisi. Kalau sudah ada rumor pabrik overload, banyak yang posting atau memperlihatkan pabrik-pabrik overload, nah para petani bersabar, para bandar-bandar yang sering ke lapangan kasih arahan yang baik dan benar. Bu, ini ada kendala, Pak, ini ada kendala, pabrik udah overload, apalagi menjelang lebaran, tahan dulu gitu. Ya, mungkin seperti itu. Nah, beda kalau misalkan padi kan, kalau nggak dijual ke pabrik, dijual ke pasar bisa. Nggak dijual ke pasar, dijual ke tetangga bisa. Nggak dijual ke tetangga, kita simpan di gudang pun aman, bisa dimakan. Nah, kalau porang kan susah. Mau jual kemana kan, nggak bisa dimakan, nggak bisa dikonsumsi. Meskipun kalau sudah menjadi bahan jadi ya emang bisa dimakan, kan itu di luar kemampuan kita. Udah jadi mie serataki atau jadi beras kan gitu, udah di luar kemampuan kita gitu. Nah ya seperti itu sahabat ya gitu. Jadi kita harus sama-sama mengerti, sama-sama paham dan bisa memberikan sama-sama yang terbaik lah ya. Di porang jangan sampai ada kegaduhan, gesekan, eh, yang intinya jangan sampai ada yang dikorbankan ya gitu, jangan sampai dikorbankan lah, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik gitu sahabat gitu. Para petani yang mau belajar ngecip, yuk sama-sama belajar. Saya ini tidak mau, saya ini spesialis jago ngecip enggak, cuman sama-sama belajar gitu, belajar dengan baik, dengan niat hati yang baik, kita lakukan dengan baik, kita lakukan dengan profesional, dan kita harus punya jiwa membangun. Bangunlah jiwa ini dengan jiwa yang profesional, bangunlah jiwa ini dengan jiwa yang punya motivasi tinggi dan punya cita-cita yang baik, mengangkat nilai-nilai luhur ya, seperti itu kira-kiranya sahabat gitu. Jadi semisalkan ada peribahasa ya, kalau kerja sebatas kerja sahabat ya, kerbau pun bisa bekerja. Kalau kerja sebatas kerja, hewan pun bisa bekerja. Nah ya, kalau hidup sebatas hidup, ya babi di hutan pun hidup gitu ya. Itu kata-kata bijak ya, yang maknanya tinggi sekali, yang maknanya bagus sekali ya, yang dikatakan Buya Hamka ya kalau nggak salah. Jadi intinya kita harus mengangkat nilai-nilai manusia, kita tuh manusia gitu, bukan hewan. Kalau kita kerja, kerjalah yang baik. Nah kalau kita hidup, hiduplah yang baik gitu. Jangan kita hidup seperti hewan, jangan kita kerja seperti hewan gitu. Yuk, nah seperti itu. Tidak bermaksud menggurui, saya pun manusia biasa yang tidak luput dari segala dosa, kehilapan ya, dan kesalahan. Cuman sama-sama belajar yuk gitu. Nah kalau kita nanam porang, nanam yang baik. Kalau kita mau panen, cari informasi dulu yang baik, cari jalan yang baik, dan cari pembeli yang baik. Nah kalau misalkan mau ngecip, yuk ngecip yang baik, asal jangan ngecip yang ngerajang, nanti
hasilnya jamur, hasilnya tidak bagus, nah kita yang rugi, susah cari pembeli atau nanti pun ada yang beli harganya jadi turun, nah nggak dapat untung jadi rugi gitu ya sahabat. Jadi kita harus eh, mengangkat nilai-nilai kebaikan ya, nilai-nilai luhur gitu sahabat. Ya. Saya ini tidak mengatakan saya ini jujur, tidak ya. Saya ini profesional atau gimana, tidak ya. Saya pun banyak banyak kesalahan, banyak kehilapan dan tidak luput dari serba kesalahan gitu ya sahabat. Cuman kita sama-sama belajar aja ya. Oke sahabat, sudah 20 menit kami berbincang, sudah 20 menit kita berbicara, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua yang mendengarkan ya. Sekali lagi hari ini hari Rabu kurang kondusif ya. Harga kurang kondusif, info dari pabrik pun susah masuk. Yang punya PO, yang punya DO pabrik pun mungkin kewalahan masukin barang atau gimana. Dalam sistem pembayaran pun sepertinya agak sedikit tersendat ya sahabat gitu. Jadi supaya lancar itu ya tunggulah sampai situasi stabil lagi ya. Pasnya sehabis lebaran. Tapi toh kalau misalkan butuh, koordinasi dulu gitu. Misalkan butuh buat lebaran, koordinasi dulu siapa yang membelinya gitu. Meskipun kita butuh lebaran, barang dipaksa dibongkar nggak ada yang beli kan percuma. Tapi orang insya Allah tetap laku ya. Oke sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, sehat selalu, panjang umur, panjang rezekinya, dimudahkan segala kesulitan, dimudahkan segala kesusahannya, kita dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mudah-mudahan selalu bersyukur ya, menjadi bersyukur, terus bersyukur, dan bisa melakukan sesuatu yang baik ya untuk diri kita, keluarga, tetangga, dan untuk semua orang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.